Halo, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang SDM, rencangan kerja dan pengukuran kerja. Tujuan dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas manajemen operasional dari dosen pengampu Encik Merlin Karuntu, SEMT, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Samratulangi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Gloria Mamangkei, yang kedua Valerie Sepang, yang ketiga William Tiko Alu, yang keempat Tandria Cirori, yang kelima Seli Sarula, dan yang terakhir Vero Lantang. Langsung saja kita masuk pada materi. Saat ini kita masuk pada pembahasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan melakukan evaluasi secara menyeluruh yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan perusahaan, SDM harus mempunyai strategi. Tujuan strategi SDM adalah untuk mengelola tenaga kerja dan merancang pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Adapun kendala-kendala pada strategi SDM yang berkaitan dengan rumusan, apa yaitu strategi produk, kapan yaitu penjadwalan, di mana yaitu strategi lokasi, prosedur yaitu strategi produk, siapa yaitu perbedaan perorangan, dan bagaimana yaitu strategi tata letak. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja merupakan sebuah cara untuk menetapkan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan yang pertama kebijakan kestabilan tenaga kerja, yaitu mengikuti permintaan dengan tepat, maka biaya tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya variabel. Menjaga jumlah karyawan secara konstan, maka biaya tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya tetap. Yang kedua, yaitu penjadwalan kerja. Beberapa variasi kerja terdiri atas flexi time, flexible work week, memperpendek jam kerja dengan mengubah status karyawan menjadi part-time status. Yang ketiga, klasifikasi kerja dan aturan pekerjaan. Klasifikasi kerja dan membuat peraturan kerja yang tegas akan membatasi karyawan dalam bekerja dan mengurangi fleksibilitas fungsi operasi. Tugas manajer operasi adalah memperhatikan hal-hal demikian sehingga dapat mengelolanya dengan baik. Rancangan kerja. Rancangan kerja adalah menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Komponen-komponen rancangan kerja. Pertama, spesialisasi tenaga kerja adalah pembagian tenaga kerja pada tugas-tugas khusus. Kedua, ekspansi pekerjaan adalah untuk memodifikasi pekerjaan dalam beragam cara. Ketiga, komponen psikologis. Komponen psikologis ini memusatkan perhatian pada bagaimana merancang pekerjaan sehingga memenuhi persyaratan psikologis minimum. Keempat, tim yang mandiri, yaitu sekelompok orang yang diberdayakan dan bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Kelima, motivasi dan sistem intensif. Yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan karyawan adalah faktor psikologis lainnya seperti kepuasan kerja karyawan dan motivasi kerja perlu dipelajari agar dapat memaksimalkan produktivitas karyawan. Faktor-faktor tersebut yaitu bonus, bagi hasil dan keuntungan, serta sistem intensif. Ergonomi dan lingkungan kerja. Ergonomi berarti ilmu tentang kerja. Ergon adalah kata dalam bahasa Yunani untuk bekerja, sedangkan lingkungan kerja adalah lingkungan fisik di mana karyawan bekerja mempengaruhi kinerja, keamanan, dan kualitas pekerjaan mereka. Analisis metode, sistem yang melibatkan pengembangan prosedur kerja yang aman dan menghasilkan produk yang berkualitas secara efisien. Teknik metode yang digunakan untuk menganalisis yaitu pergerakan orang atau bahan, aktivitas manusia dan mesin, juga aktivitas kru, dan pergerakan anggota badan. Tempat kerja visual menggunakan berbagai teknik komunikasi visual untuk menyampaikan informasi kepada pihak-pihak berkepentingan secara cepat.
etika dan lingkungan kerja. Peran manajemen adalah mendidik karyawan untuk membuat lingkungan kerja menjadi aman dan nyaman bagi para karyawan. Standar tenaga kerja merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan atau sebagian pekerjaan. Pengukuran kerja, standar tenaga kerja dan pengukuran kerja. Standar tenaga kerja dibutuhkan untuk sebuah sistem operasi yang efisien, dibutuhkan bagi perencanaan produksi, perencanaan pekerja, pembuatan anggaran, dan mengevaluasi kinerja, serta digunakan sebagai dasar sistem insentif. Manajemen operasi yang efektif membutuhkan standar yang dapat membantu perusahaan untuk menentukan hal-hal berikut. Yang pertama, muatan pekerja dari setiap barang yang diproduksi atau biaya produksi. Yang kedua, kebutuhan staf. Yang ketiga, perkiraan biaya dan waktu sebelum produksi dilaksanakan. Yang keempat, jumlah kru dan keseimbangan kerja. Yang kelima, tingkat produksi yang diharapkan. Yang keenam, dasar perencanaan insentif pekerja. Dan yang terakhir, efisiensi karyawan dan pengawasan. Standar tenaga kerja dapat diperkirakan berdasarkan pengalaman historis, yakni berapa jam yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan. 2. Studi waktu. Studi waktu mencakup menghitung waktu, contoh sampel kinerja seorang pekerja dengan menggunakannya sebagai standar. Berikut 8 langkah penerapan standarnya itu. Yang pertama, definisikan pekerjaan yang akan diamati atau setelah dianalisis metode yang dilakukan. Yang kedua, bagi pekerjaan menjadi unsur-unsur yang tepat. Yang ketiga, tentukan berapa kali akan dilakukan pengamatan. Keempat, hitung waktu dan catat waktu, unsur serta tingkat kinerja. Yang kelima, hitung waktu pengamatan rata-rata. Waktu pengamatan rata-rata memiliki rumus seperti berikut, yaitu jumlah waktu tercatat untuk melakukan setiap unsur dibagi dengan jumlah pengamatan. Yang keenam, tentukan tingkat kinerja atau kecepatan kerja, kemudian hitung waktu normal untuk setiap unsur. Waktu normal itu memiliki rumus seperti waktu pengamatan rata-rata dikalikan faktor tingkat kinerja. Yang ketujuh, tambahkan waktu normal untuk setiap unsur untuk mendapatkan waktu normal total untuk pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir kedelapan, hitunglah waktu standar dengan rumusnya waktu normal total dibahagi dengan 1 kurang faktor kelonggaran. 3. Standar waktu yang telah ditentukan, yaitu membagi pekerjaan manual menjadi unsur dasar yang kecil yang telah memiliki waktu tertentu, atau berdasarkan sampel pekerjaan yang sangat besar. Standar waktu yang telah ditentukan yang paling umum adalah metode pengukuran waktu, atau Methods Time Measurement atau MTM, yang merupakan produk dari MTM Association. 4. Pengambilan sampel kerja. Perkiraan yang diperoleh melalui pengambilan sampel mengenai presentasi waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja untuk melakukan beragam pekerjaan. Prosedur pengambilan sampel kerja dapat diringkas menjadi 5 langkah, yaitu 1. Ambil sampel awal untuk mendapatkan sebuah perkiraan nilai parameter. Yang kedua, hitung ukuran sampel yang dibutuhkan. Yang ketiga, buat jadwal untuk mengamati pekerjaan pada waktu yang layak. Yang keempat, lakukan pengamatan dan catat aktivitas pekerja. Yang kelima, tentukan bagaimana pekerja menghabiskan waktu mereka atau biasanya dalam presentase. Untuk menentukan jumlah pengamatan yang dibutuhkan, pihak manajemen harus memutuskan keyakinan dan ketepatan. Berikut adalah formula ukuran sampel untuk tingkat keyakinan dan ketepatan yang diinginkan. N sama dengan Z kuadrat kali P kali 1 kurang P per H kuadrat, di mana N sama dengan ukuran sampel yang dibutuhkan, Z deviasi normal standar untuk tingkat keyakinan yang diinginkan, P nilai perkiraan proporsi sampel, H tingkat kesalahan yang dapat diterima dalam presentasi. Demikian video pemaparan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.